Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, membuat kita terlalu banyak alasan kita untuk kita senantiasa menaikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap pelayanan saya hampir tidak pernah tanya sama jemaat yang saya layani apa kabar. Kenapa saya tidak pernah tanya apa kabar? Karena saya sudah tahu jawabannya Bapak Ibu Saudara. Tapi malam hari ini saya terpaksa harus tanya nih Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Kenapa malam hari ini saya harus tanya? Sebab jawaban dari Bapak Ibu Saudara itu penting sekali. Kenapa saya katakan penting Bapak Ibu Saudara? Sebab hari-hari ini di luar sana ada banyak orang sedang berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin sulit. Hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin turun. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang orang-orang itu katakan. Amin. Sebab hidup kita hanya ditentukan oleh apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan berkata, Aku akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepadaku dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadaku itu. Puji Tuhan. Zaman boleh sama, keadaan boleh sama, situasi boleh sama. Tetapi dengan mata kepala kita sendiri kita akan menyaksikan bagaimana tangan Tuhan akan membuat perbedaan dalam hidup masing-masing kita. Tapi malam hari ini saya terpaksa harus katakan juga, bahwa perbedaan itu tidak akan pernah kita alami. Perbedaan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita kalau tidak ada kerjasama kita dengan Tuhan. Kenapa begitu? Sebab Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja. Kata turut bekerja artinya ada kerjasama Bapak Ibu Saudara, tidak sendiri, tidak sepihak. Jadi kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, kalau kita mau mengalami perbedaan yang Tuhan buat dalam hidup kita, maka ada bagian-bagian yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Dan sementara kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dikatakan Allah turut bekerja. Dan apa yang menjadi bagian kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara? Simple. Saya mau ajak kita pakai kuasa yang ada di atas setiap kata-kata kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya ada kuasa di atas setiap kata-kata kita di hadapan Tuhan? Orang dunia saja percaya. Makanya dia bilang apa? Mulutmu itu adalah harimaumu. Artinya orang dunia setuju bahwa apa yang mereka ucapkan itu akan berdampak dalam hidup mereka. Dan malam hari ini saya harus buktikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ada kuasa di atas setiap kata-kata kita di hadapan Tuhan. Untuk itu dengan hormat izinkan saya jemput semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Lewat tayangan di multimedia kita bersama-sama mau membaca firman Tuhan malam hari ini dari kitab Markus 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 secara bergantian. Markus 7 ayat ke-24, Bapak Ibu Saudara baca sama-sama dengan suara yang keras. Nanti saya akan baca ayat yang ke-25, lalu selanjutnya kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-30. Baik, Markus 7 ayat yang ke-24, 1, 2, 3. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Tetapi salah ya? Iya, multimedia. Ya, sekali lagi ayat yang ke-26 Bapak Ibu Saudara baca 1, 2 ayat 26. Ya,
1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bersama-sama perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali. Ketika ibu ini mendengar Tuhan Yesus tiba di Tirus, dia cari Tuhan. Dan ketika dia mendapati Tuhan, dia tersungkur di kaki Tuhan, dia memohon Tuhan untuk melepaskan anaknya dari kuasa setan. Namun Bapak Ibu Saudara, bukan kata-kata yang indah, bukan kata-kata yang menguatkan yang dia dapat dari Tuhan, namun justru sebaliknya, Tuhan Yesus berkata apa tadi? Biarkan anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Malam hari ini saya mau ajak kita menempatkan diri kita, kalau kita yang ada di dalam situasi ibu itu. Kira-kira bagaimana perasaan kita mendengar perkataan seperti ini Bapak Ibu Saudara? Sebab di dalam perkataan Tuhan itu paling tidak ada dua kata yang cukup menyakitkan. Yang pertama tidak dikatakan diberi tapi dilempar. Kalau kita diberi sesuatu oleh seseorang dengan cara dilempar, saya rasa kita cukup tersinggung ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua tentunya kepada anjing. Namun hebatnya ibu ini, sekalipun mendengar perkataan seperti itu, dia tetap merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Bahkan dia menjawab Tuhan dengan berkata, benar Tuhan, tetapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak dari atas meja. Lalu apa reaksi Tuhan ketika Tuhan mendengar jawaban dari ibu ini? Tuhan Yesus berkata, oleh karena kata-katamu itu. Pernyataan Tuhan ini tetap berlaku bagi setiap kita malam hari ini yang ada di tempat ini. Oleh karena setiap kata-kata yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, baik lewat doa, lewat pujian, lewat pernyataan iman, lewat pengambilan komitmen di hadapan Tuhan, maka setiap kata-kata kita itu akan menentukan hidup kita hari ini dan seterusnya. Itu sebabnya saya berharap malam hari ini tidak ada satu orang pun di antara kita yang hanya duduk manis melihat dan mendengar. Sebab tidak ada yang bagus untuk dilihat, tidak ada yang indah untuk didengar. Tapi kita mau sepakat malam hari ini, kita mau pakai kuasa yang ada di atas setiap kata-kata kita di hadapan Tuhan untuk menarik kuasa Tuhan bekerja atas hidup masing-masing kita saat ini. Jadi daripada mengeluh terus kepada Tuhan tentang betapa besarnya persoalan dan masalah kita, malam hari ini saya mau ajak kita ubah kata-kata kita. Kita mau katakan kepada setiap persoalan dan masalah dalam hidup kita hari ini, betapa besarnya kasih dan pemeliharaan Tuhan serta pertolongan Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama untuk berkata, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, itu pasti Bapak Ibu Saudara. Namun malam hari ini izinkan saya mengingatkan setiap kita bahwa cara kerja Tuhan tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun. Itu sebabnya apa yang kita rasa sudah terlambat, belum tentu demikian menurut pandangan Tuhan. Apa yang selama ini kita merasa sudah selesai, ternyata itu baru sebuah permulaan bagi Tuhan. Jadi jangan pernah meletakkan titik di saat Tuhan masih meletakkan koma di situ. Sebab Dia Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah bekerja separuh jalan. Dia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia bahkan berjanji Dia akan menyelesaikan, bahkan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kaki sudah tidak kuat lagi untuk berdiri, berlututlah. Ketika tangan sudah tidak kuat lagi untuk digenggam, lipatlah. Ketika kepala sudah tidak kuat lagi untuk ditegakkan, menunduklah. Ketika hati sudah tidak kuat lagi menahan kepedihan, menangislah. Sebab pundak Tuhan cukup lapang untuk menampung segala beban kita. Bahkan ketika hidup sudah tidak mampu lagi untuk dijalani, berdoalah. Sebab Dia mendengar lebih dari apa yang kita katakan. Dia menjawab lebih dari apa yang kita minta. Bahkan Dia memberi lebih dari apa yang kita inginkan. Sebab di belakang kita ada kekuatan yang tanpa batas. Di hadapan kita selalu ada kesempatan yang tiada akhir. Dan di sekitar kita selalu ada kemungkinan yang tidak terhingga. Bahkan lebih daripada semua itu,
Di atas kita selalu ada Tuhan yang menyertai di sepanjang jalan, di segala musim dalam hidup kita. Sebab kasih-Nya kepada kita bagaikan sebuah lingkaran yang tiada berawal dan tiada berakhir. Itu sebabnya percayalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah kalah kalau kita berperang dengan lutut kita. Jadi apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, sekali lagi dengan iman di hadapan Tuhan, sama-sama kita mau katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Dengan iman katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Yang pernah ditolong oleh Tuhan, angkat kedua tangan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku, kini mataku
rasakan kasih-Mu. Tuhan, tengadahkan wajah, katakan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Yang setuju katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan iman, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik hanya rancangan-Mu, Tuhan, yang sempurna. Hanya jalan-jalan-Mu kami percaya. Mari sekali lagi dengan hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah. Mari kita mau nyatakan isi hati kita di hadapan Dia malam hari ini. Mari kita mau nyatakan penyerahan kita kepada Tuhan. Mari kita mau nyatakan kepercayaan kita kepada Dia. Hinalabayarabasik, hinanabayarabasyando, hina. Hinalabayarabasyande, hina. Hinalabayarabasyando, hina. Selamanya hanya Engkaulah yang mengerti, hanya Engkaulah yang Maha tahu. Hanya Engkaulah yang mengerti. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu malam ini. Bahwa Engkau tahu jauh lebih baik daripada setiap kami. Itu sebabnya dijauhkan daripada setiap kami. Untuk
untuk mengajari Engkau Tuhan tentang apa yang harus Engkau kerjakan atas hidup kami ini. Sebab kami ini sadar sepenuhnya bahwa manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satupun dari setiap langkah dalam hidupnya. Sebab hanya Engkaulah yang paling tahu setiap jalan-jalannya. Bahkan jalan-jalan-Mu itu sempurna. Demikian sempurnanya jalan-jalan-Mu atas hidup kami. Sehingga seringkali kami tidak pernah mampu untuk menyelaminya. Namun di tengah-tengah ketidakmengertian kami tentang apa yang sedang Engkau kerjakan atas hidup kami hari ini. Tentang apa yang sedang Engkau izinkan terjadi atas hidup kami. Kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami kenal siapa Allah yang kami sembah. Bahwa Engkau adalah Allah kami yang benar. Sehingga tidak pernah sekalipun Kau melakukan kesalahan atas hidup kami. Tidak pernah sekalipun Kau berbuat salah atas hidup kami ini. Engkau adalah Bapa kami yang begitu baik. Sehingga tidak pernah sekalipun Engkau merancangkan yang jahat atas hidup kami ini. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah beri yang baik bagi kita. Karena Dia selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Dan saya bisa buktikan itu malam hari ini. Pada waktu mama saya belum menikah dengan papa saya, mama saya aktif di gereja melayani Tuhan. Lalu dia menikah dengan papa saya yang belum kenal Tuhan. Bahkan satu keluarga papa saya, semuanya penjudi berat. Dia pikir dengan menikah dengan papa saya, dia bisa bawa papa saya masuk ke gereja. Namun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kami 6 bersaudara masih kecil, papa kami bahkan pergi meninggalkan kami dan menikah lagi dengan wanita yang lain. Apa yang ditinggalkan oleh seorang penjudi? Selain orang-orang yang mengejar hutang. Mama saya yang luar biasa itu harus bekerja mati-matian. Menghidupi 6 anaknya yang ditinggalkan dalam keadaan tidak punya apa-apa sama sekali. Pagi siang mama saya harus masak-masakan. Saya bantu mama saya dagang masakan sampai di pinggir-pinggir jalan. Saat itu ada satu kejadian yang saya tidak akan pernah bisa lupakan seumur hidup saya. Waktu itu saya masih kecil. Saya sedang membantu mama saya dagang masakan di pinggir jalan. Saat itu melintas sebuah pesawat di atas saya. Pada saat saya tengadakan wajah melihat pesawat itu, saat itu saya berkata dalam hati saya, enak sekali ya bisa naik pesawat. Kapan ya saya bisa naik pesawat? Karena dengan kondisi hidup kami hari itu, mimpi untuk bisa naik pesawat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sejak saya masih kecil sampai dewasa, saya tidak pernah membayangkan apalagi bercita-cita bahwa suatu hari saya akan melayani Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Saya tidak pernah membayangkan suatu hari saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara seperti ini.
Sebab saya ini orang yang tidak punya modal untuk itu. Kenapa saya katakan saya orang yang tidak punya modal untuk itu? Malam ini saya mau membuat sebuah pengakuan. Dan saya tidak pernah malu untuk mengakui ini. Bahkan bagi saya ini sebuah keharusan. Karena saya harus buktikan kepada setiap orang bahwa yang hebat bukan saya, tapi tangan yang memakai dan memegang hidup saya. Itu yang hebat Bapak Ibu Saudara. Itu yang hebat. Malam ini saya buat pengakuan. Sampai detik ini Bapak Ibu Saudara, saya nyanyi dengan teknik vokal yang salah. Itu sebabnya suara saya gampang sekali serak seperti ini. Apalagi ketika pelayanan sudah sambung menyambung setiap hari. Sampai detik ini, saya nyanyi dengan teknik pernafasan yang salah. Yang betul harusnya pakai diafragma, tapi saya pakai pernafasan dada. Jadi kalau saya nyanyi napas saya pendek-pendek, tidak bisa panjang. Itu sebabnya saat-saat rekaman, itu saat-saat penyiksaan betul buat saya. Sebab semuanya harus terjaga dengan begitu baik. Bahkan malam ini saya buat pengakuan. Sampai detik ini, tidak ada satupun alat musik yang saya bisa mainkan. Bahkan gitar sekalipun saya tidak bisa sampai hari ini. Saya tidak mengerti chord sama sekali. Itu sebabnya kemana saya melayani saya harus bawa teman-teman saya. Karena saya tidak bisa ajari teman-teman pemusik yang lain. Jadi dari kecil sampai dewasa, saya tidak pernah membayangkan saya boleh ada sebagaimana saya ada hari ini. Sebab sejak saya masih kecil sampai dewasa, cita-cita saya cuma satu. Pada saat saya melihat pesawat melintas di atas saya, sejak saat itu tertanam dalam diri saya. Kalau saya besar nanti, saya mau jadi seorang pramugara. Supaya saya bisa naik pesawat dan pergi kemana-mana. Selepas SMA, mama saya tidak punya biaya sama sekali untuk memasukkan saya ke universitas. Saya daftarkan diri di penerbangan. Semua tes saya lulus. Hanya satu tes yang menjadikan saya gagal. Dan sejak saat itu, hilang semua harapan dan cita-cita saya untuk dapat jadi seorang pramugara. Namun malam hari ini saya berani berkata, kalau suatu saat kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan tidak kabulkan permohonan doa kita itu, izinkan malam ini saya katakan, it's okay Bapak Ibu Saudara. It's okay. Kenapa it's okay? Sebab ketika kita minta segini sama Tuhan dan Tuhan tidak kasih, itu karena Tuhan sedang mempersiapkan segini bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dia selalu memberi lebih dari apa yang kita minta. Sebab sekali lagi, Dia tidak pernah beri yang baik bagi kita. Karena Dia selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Dan saya bisa buktikan itu juga malam hari ini. Siapa yang pernah menyangka Bapak Ibu Saudara, orang model seperti saya ini, yang tidak punya kapasitas dan kemampuan seperti ini, sampai hari ini Tuhan sudah mempercayakan lebih dari 40 CD. Dan sekalipun saya tidak pernah jadi seorang pramugara, tapi malam ini saya katakan sampai detik ini saya sampai enek-enek naik pesawat Bapak Ibu Saudara. Saya sudah kelilingi dunia ini hanya dengan melayani Tuhan. Bahkan Oktober sampai Februari kemarin 4 bulan Tuhan bawa saya melayani di seluruh Amerika dan Kanada. Saya pulang dari Los Angeles, pesawat saya 4 Februari jam 9 pagi. Saya baru landing di Soekarno-Hatta besoknya tanggal 5 jam 12 malam. Rasanya gak nyampe-nyampe Bapak Ibu Saudara.
sampai tersiksa ada di dalam pesawat. Dan malam ini saya mau tanya, kalau waktu itu doa saya terkabul dan saya jadi pramugara, yang saya layani siapa Bapak Ibu Saudara? Penumpang. Tapi hari ini saya melayani Raja di atas segala raja. Hari ini saya melayani Bapak Ibu Saudara yang begitu berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pernah kecewa ketika Tuhan memiliki rencana yang berbeda dengan apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Adakah hari ini kita sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan? Adakah hari ini kita sedang berdoa mengharapkan sesuatu daripada Tuhan? Dengar baik Bapak Ibu Saudara, jangan paksa Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Tetapi atas apapun yang kita minta sama Tuhan, izinkan keputusan akhirnya tetap ada di tangan Tuhan. Sebab apapun yang Dia putuskan dalam hidup kita, sekalipun mungkin kita belum bisa mengerti, tapi percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Sebab Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Itu sebabnya kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sekali lagi katakan, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan iman di hadapan Tuhan katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah ada satu orang pun di muka bumi ini yang mau mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Namun malam hari ini mohon maaf, saya harus katakan ini. Kita tidak bisa menolak ketika kesulitan dan masalah itu datang dalam hidup kita.
Namun pada saat kesulitan dan masalah itu datang dalam hidup kita, kita punya dua pilihan. Bagaimana cara kita memandang kesulitan dan masalah itu? Yang pertama, apakah kita memandangnya sebagai beban? Kalau kita memandang kesulitan dan masalah itu sebagai beban, maka selamanya itu akan menekan hidup kita demikian beratnya. Sampai-sampai menjadikan kita tidak berdaya. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memandang kesulitan dan masalah itu sebagai sebuah jembatan. Saya beritahu malam ini, seringkali kesulitan dan masalah dipakai oleh Tuhan sebagai salah satu cara untuk mengangkat kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi dan mengalami perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya apapun dan bagaimanapun keadaan hidup kita malam hari ini, izinkan dengan hormat saya mengajak kita sama-sama untuk meletakkan tangan kanan kita di dada kita masing-masing. Di hadapan Allah yang sedang kita sembah saat ini, saya mau ajak kita pakai kuasa yang ada di atas setiap kata-kata kita untuk memerintahkan jiwa yang ada di dalam diri kita saat ini. Bangunlah engkau hai jiwaku. Mengapa engkau gelisah dan tertekan di dalam diriku? Berharaplah lagi kepada Tuhan, sebab tangannya akan mengangkat engkau. Mari sama-sama kita katakan kepada jiwa kita. Kuatkanlah hatimu, dengar engkau hai jiwaku. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sekali lagi katakan, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Katakan kepada jiwa kita masing-masing, Tuhan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggal.
Yang percaya angkat kedua tangan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Angkat lebih tinggi kedua tangan, katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ini tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu, Tuhan. Tanda kami percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ini pengakuan kami, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Tuhan Yesus, dengar, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya. Hidup kami hanya karena-Mu, Tuhan. Kami ada, kami punya semua karena-Mu, ya Tuhan. Mari sekali lagi dengan hormat angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dia sedang berdiri di hadapan kita masing-masing dimanapun kita sedang berdiri saat ini. Dia sedang bertanya, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Itu sebabnya jangan ada yang tutup mulut. Jangan ada yang diam. Sebab engkau tidak akan dapat apa-apa dari Dia. Tapi mari buka suara kita sama-sama di hadapan Dia. Perkatakan iman, perkatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Biarkan Dia berkata kepada setiap kita malam hari ini. Oleh karena kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Kira la bayara basikina na bayara basyane. Kira la bayara basyano. Kira la bayara basikina na bayara basyane. Selamanya. Takkan pernah berhenti menyembah selamanya. Takkan pernah berhenti percaya selamanya. Kami percaya,
kami percaya. Sekalipun saat ini kami sedang tidak mempunyai dasar untuk bisa berharap. Sekalipun saat ini kami sedang tidak mempunyai satupun alasan untuk kami bisa tetap percaya. Oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang kami alami hari ini, tetap di hadapan-Mu malam ini kami mau katakan, kami akan tetap berharap dan percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab hidup kami ini hanya oleh karena percaya. Dan satu yang kami pegang seumur hidup kami, Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya di dalam Engkau Tuhan. Itu sebabnya seumur hidup kami tidak akan pernah lepas kepercayaan kami. Sebab lewat segala sesuatu yang telah terjadi, lewat segala yang telah kami alami, sudah kami buktikan sendiri. Sungguh, Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma minta satu. Apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi atas hidup kita. Sebab hanya oleh karena iman percaya kitalah segala sesuatunya itu dapat terjadi. Arthur Ashe, Bapak Ibu Saudara, seorang petenis Wimbledon yang begitu legendaris. Suatu ketika dia sekarat karena AIDS yang disebabkan oleh karena transfusi darah yang sudah terinfeksi dengan virus AIDS itu. Pada saat Arthur Ashe sekarat, dia terima ribuan surat tanda simpati dari para penggemarnya. Namun dari sekian banyak surat yang masuk kepada Arthur, ada satu surat yang menarik perhatian Arthur. Surat itu cuma berisi sebuah pertanyaan singkat. Di dalam surat itu penulisnya bertanya kepada Arthur, dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, mengapa Tuhan memilih Anda untuk mengalami penyakit yang seburuk ini? Bukankah ini juga pertanyaan yang sering kali kita ajukan Bapak Ibu Saudara? Tertarik oleh pertanyaan itu, Arthur pun membalas surat itu dengan berkata, ada 50 juta anak di dunia ini yang suka bermain tenis. Dari 50 juta anak yang suka bermain tenis itu, 5 juta diantaranya belajar bagaimana bermain tenis dengan benar. Dan
dari 5 juta orang yang belajar bagaimana bermain tenis dengan benar, 500.000 diantaranya belajar bagaimana menjadi seorang petenis yang profesional. Namun dari 500.000 orang yang belajar bagaimana menjadi seorang petenis profesional, hanya 50.000 orang yang ikut di dalam berbagai macam pertandingan dan turnamen. Dari 50.000 orang yang ikut di dalam berbagai macam pertandingan dan turnamen itu, hanya 50 orang, hanya 5.000 orang yang bisa masuk dalam pertandingan Grand Slam. Dari 5.000 orang yang bertanding di Grand Slam, hanya 50 orang yang bisa masuk dalam turnamen Wimbledon. Dari 50 orang yang bertanding di Wimbledon itu, hanya 4 orang yang bisa masuk dalam babak semifinal. Namun dari 4 orang yang berlaga di babak semifinal itu, hanya 2 orang yang berhak maju ke dalam babak final. Dan salah satu dari 2 orang itu adalah saya. Dan ketika saya sedang berdiri di hadapan jutaan pasang mata, sambil mengangkat piala kemenanganku, saat itu aku tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Dan kalau saat ini saya sedang terbaring sakit, bagaimana mungkin saya dapat bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Ayub berkata, masakan kita cuma mau menerima yang baik daripadanya? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berhenti bertanya mengapa, kenapa sama Tuhan. Sebab sampai kapanpun pertanyaan ini tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Bahkan kalaupun Tuhan mau menjawabnya, saya pikir Tuhan akan jawab begini. Apa hakmu tanya begitu sama aku? Bukankah hidupmu sudah kubeli? Dan harganya sudah lunas, kubayar. Jadi harap ingat baik ya Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup yang kita hidupi hari ini bukan punya kita lagi. Itu sebabnya kita tidak punya hak lagi atas hidup kita ini. Makanya jangan sok-sokan mempertahankan hak di hadapan Tuhan. Sebab hidup setiap kita sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal. Dan harganya sudah lunas, dibayar. Itu sebabnya ingat baik-baik, hidup yang kita hidupi hari ini adalah punyanya Tuhan. Dan bukankah sebagai pemilik hidup kita, Dia sudah menyatakan tugas dan tanggung jawab yang penuh atas hidup masing-masing kita. Mulai dari Dia berkata apa? Sehelai rambut di kepala kita ini jatuh saja Dia tahu. Kita aja seringkali nggak tahu. Dikatakan jumlah rambut di kepala kita terhitung oleh Tuhan. Demikian dahsyatnya perhatian dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bahkan di bagian yang lain Dia berkata, Dia menjaga hidup setiap kita sebagaimana Dia menjaga biji matanya. Yang menjadi pertanyaannya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau sehelai rambut di kepala kita jatuh saja Tuhan tahu, masa apa yang kita alami hari ini Tuhan gak tahu? Kalau Tuhan tahu, artinya Tuhan izinkan itu terjadi.
Sebab di bagian yang lain dia berjanji, tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu atas hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang kurang kerjaan. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng tukang ngerjain anak-anaknya. Tapi atas apapun yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita, saya terlalu percaya dia pasti punya maksud di balik semuanya itu. Sebab di bagian yang lain dia berkata, apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang sering kali Tuhan kerjakan. Dan seterusnya janjinya, dan seterusnya jaminannya, dan seterusnya janji-janjinya, dan seterusnya jaminan-jaminannya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidakkah ini menjadikan kita lega, Bapak Ibu Saudara? Tidakkah ini menjadikan kita tenang? Kalaupun kita harus menghadapi apapun yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Jadi sekali lagi, apapun dan bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, izinkan saya ajak kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita mengadakan pengakuan. Dengan bersama-sama kita berkata, walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Mari dengan iman sama-sama katakan, ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Malam ini izinkan sekali lagi saya menyadarkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang seringkali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Makanya berhenti tanya Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kok proses ini gak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara,
Sekali lagi, yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Tetapi yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang ada dalam hidup kita, itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ketika kita kecewa sama Tuhan, ketika kita mulai protes-protes sama Tuhan, ketika dengan kurang ajar kita mulai menuding-nuding Tuhan, ketika kita marah dan kita berontak sama Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, proses itu akan jadi semakin panjang. Proses itu akan jadi semakin lama. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita belum bisa mengerti apa yang Tuhan sedang buat, apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, tetapi seperti ibu di Tirus tadi, kita mau rendahkan hati kita tetap mau setuju dengan Tuhan, kita tetap mau taat dan setia sama Tuhan, maka itu akan mempercepat proses yang terjadi dalam hidup kita. Jadi malam ini izinkan sekali lagi dengan hormat, saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya perlu tekankan Bapak Ibu Saudara, bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tidak mau nyanyi pun, tidak ada urusannya sama saya. Tidak ada urusan. Sebab apa yang sedang kita lakukan saat ini di hadapan Allah yang sedang kita sembah, ini adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Ini bukan sekedar nyanyian, tapi ini pengakuan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita pakai kata engkau, ku dan mu. Artinya kita sedang berbicara langsung di hadapan Tuhan. Dan ketika kita berkata di hadapan Tuhan dengan iman, biarkan malam hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, oleh karena kata-katamu itu. Jadi sesuai dengan imanmu masing-masing, mari sama-sama dengan iman kita mau katakan di hadapan Tuhan kita. Walau tak semua dapat kupahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan, ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di yang percaya angkat kedua tangan katakan janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam janjimu Tuhan.
Ini kepercayaan kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, cinta-Mu. Dan ku tahu, sekali lagi sama-sama kita katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Itu sebabnya ku bertahan, karena ku percaya setiap rancangan-Mu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janji-Mu terjadi di hidupku. Tiap janji-Mu terjadi di hidupku dengan iman. Tiap janji-Mu terjadi di hidupku. Kami percaya masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada harapan, masih ada jalan. Itu sebabnya ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tangan di hadapan Tuhan. Ini komitmen kami. Bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Mari sama-sama kita sorakan haleluya. Yang lebih keras lagi bagi Dia, haleluya. Ini kepercayaan kami malam hari ini Tuhan, bahwa setiap kami yang ada di tempat ini malam hari ini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun dan bagaimanapun, bahkan sampai kapanpun, kami tidak akan pernah goyah. Kami akan tetap bertahan,
Bahkan kami akan tegak berdiri di tengah badai sekalipun. Sebab Allah yang menyertai kami lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup setiap kami. Yang setuju dan percaya, mari sama-sama kita mau katakan amin. Oleh karena kata-katamu jadi sesuai dengan imanmu. Demikian firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun jangan pernah menyerah kalah.